Halo, selamat berjumpa. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. COVID-19. Terkait adanya wabah COVID atau coronavirus disease 2019 ini sehingga mempengaruhi proses pembelajaran yang ada di sekolah. Olehnya itu, proses pembelajaran yang ada di sekolah dipindahkan ke rumah masing-masing, yang mana didampingi oleh orang tuanya. Berhubung karena hal tersebut, kami selaku pendidik untuk mengontrol jalannya kegiatan pembelajaran di rumah, kami berikan materi melalui kegiatan daring, melalui media-media sosial yang bisa kita buat, kita bisa berikan, sehingga kegiatan pembelajaran di rumah itu bisa tetap terlaksanakan. Prakarya. Jadi materi yang akan kita bahas di sini adalah materi prakarya, yang mana materi prakarya yang akan kita bahas yaitu terkait masalah kerajinan. Adapun masalah kerajinan yang akan kita bahas yaitu kerajinan bahan keras. Kerajinan bahan keras sendiri ini terbagi ke dalam, atau bahan-bahannya itu adalah kerajinan bahan keras alam dan kerajinan bahan keras buatan. Yang mana sih contoh kerajinan bahan keras alam? Contohnya adalah kayu, bambu, kemudian rotan. Sedangkan kerajinan bahan buatan ini terdiri dari kaca dan logam. Itulah sedikit inti materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Oke, untuk lebih jelasnya kita paparkan materinya seperti apa penjelasan daripada materi kerajinan, utamanya kerajinan bahan keras. Oke, jadi materi prakarya kelas 9 semester 1. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Tentunya terkait masalah kerajinan. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa yang akan kita bahas nantinya terkait masalah kerajinan yaitu kerajinan bahan keras. Kenapa kita memilih kerajinan bahan keras? Karena materi ini hampir sesuai dengan keadaan atau realita yang ada di tempat tinggal kita. Oke, kita masuk di bab pertama yaitu kerajinan bahan keras. Nah, jadi kerajinan bahan keras itu adalah produk kerajinan menggunakan bahan keras. Jadi sebuah produk kerajinan yang menggunakan bahan keras. Itulah pengertian daripada kerajinan keras. Oke, kita lanjut. Nah, yang pertama yang akan kita bahas sedikit yaitu prinsip kerajinan bahan keras. Adapun prinsip pembuatan kerajinan bahan keras meliputi yang pertama itu keunikan bahan kerajinan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa di kelas 7 itu kita sudah tahu apa bahan-bahan daripada kerajinan bahan keras. Tentunya yang terbuat dari bahan alam, bahan buatan, bahan limbah organik, dan bahan limbah anorganik. Jadi semua benda ini bisa kita peroleh dari alam maupun kita olah sendiri. Kemudian yang kedua, keragaman muatan nilai produk dalam produk kerajinan. Jadi keragaman muatan nilai dalam produk kerajinan. Jadi banyak sekali bentuk produk kerajinan. Tidak lepas dari gagasan atau ide manusia yang dapat berawal dari suatu pikiran dan kehendak melalui tindak cipta karsa.
Jadi terkait masalah keragaman muatan nilai produk dalam kerajinan ini, sebenarnya di sini tergantung dari pemikiran kita. Kita melihat bahan-bahan yang ada di sekitar kita, kemudian kita berpikir, oh apa sih yang bisa saya buat, apa yang bisa saya ciptakan melalui produk ini. Nah, bisa juga kita berpikir, oh saya ingin membuat seperti ini. Kemudian kita pikirkan apa bahan-bahan yang saya perlukan. Jadi seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu aspek rancangan dalam produk kerajinan. Ya, jadi proses pembuatan sebuah produk kerajinan tidak terlepas dari salah satu unsur penting, yaitu bagaimana melakukan pertimbangan saat membuat rancangan yang dapat melibatkan berbagai aspek teknologi serta mengandung tanggung jawab terhadap budaya bangsa Indonesia. Jadi produk kerajinan ini mengandung banyak faktor yang perlu menjadi bahan acuan dan pertimbangan sesuai yang dipaparkan di buku. Adapun faktor-faktor atau permasalahan objektif yang perlu diketahui sebelum kita merancang sebuah produk kerajinan itu, faktor yang pertama itu faktor teknis. Teknis ya. Di situ kita bahwa metode produksi yang handal, penerapan daya mesin atau manual, dan tingkat kemahiran sumber daya manusia. Tetapi kalau melihat keadaan yang ada, sebenarnya ini walaupun kita tidak menggunakan hal-hal seperti ini, mesin-mesin bantu yang lebih baik ya, melalui pemanfaatan sumber daya manusia saja, itu saya rasa kalau bahan-bahan alam yang ada di wilayah kita itu mampu kita buat. Kemudian yang kedua, faktor ekonomis. Terkait faktor ekonomis ini ya, tentu kita harus memilih atau membuat produk kerajinan itu yang sifatnya tahan di pasaran, tahan lama dan laku di pasaran ya. Dan mencari distribusi bekerjasama dengan distribusi yang mampu memasarkan hasil dari produk kerajinan kita ini. Dan kemudian apa yang kita ciptakan ini tentunya sesuatu yang mudah dicari suku cadangnya kalau memang ini sesuatu yang lebih wah yang ingin kita rancang. Kemudian yang ketiga, faktor ergonomis. Faktor ergonomis ini sudah diberikan contohnya terkait masalah kenyamanan, keamanan, kesesuaian, dan kepraktisan. Kemudian yang keempat, faktor sains dan teknologi, bisa dibaca di buku. Kemudian di 5, faktor estetika. 6, faktor kondisi lingkungan ya. Itu terkait masalah aspek rancangan dalam produk kerajinan. Oke, kita lanjut lagi. Bagian B yaitu jenis dan karakteristik bahan keras. Jenis dan karakteristik kerajinan bahan keras ya. Jadi perlu kita pahami bahwa dalam membuat produk kerajinan terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, bahan keras alam. Bahan keras alam adalah bahan untuk karya kerajinan yang diperoleh dari alam sekitar dan merupakan sumber daya alam baik hutan, bumi, maupun perairan Indonesia. Jadi contoh-contohnya ini bahan keras alam seperti bambu, rotan, dan lain sebagainya. Kayu juga termasuk ya. Jadi itu yang contoh daripada bahan keras alam. Dan kemudian yang kedua, bahan keras buatan. Bahan keras buatan ini contohnya yang mana sih? Bahan keras buatan adalah bahan untuk karya kerajinan yang diolah dan dicampur dengan bahan tertentu sehingga menjadi keras dan memiliki sifat kuat dan tahan lama. Jadi
kerajinan bahan keras ini seperti contohnya adalah kaleng dan kaca. Nah, saya rasa bahan ini bisa diolah untuk dibuat menjadi sebuah produk kerajinan. Nah, oke, kita lanjut bagian C, proses produksi kerajinan bahan keras. Pertama yaitu kerajinan bahan keras alam. Bagian A-nya kerajinan kayu. Nah, jadi terkait masalah kerajinan kayu, kalau saya banyak hal yang bisa dibuat dari kayu. Kerajinan apa sih yang bisa kita buat dari kayu? Banyak, mulai dari lemari, kursi, meja. Semua itu adalah kerajinan bahan keras alam yang terbuat dari kayu. Kemudian terkait masalah bagaimana membuatnya, ya sebenarnya cukup tidak terlalu sulit sebenarnya ya. Tetapi kalau seperti kursi, meja, lemari itu membutuhkan peralatan-peralatan tukang. Itu. Kemudian yang kedua atau bagian B, kerajinan bambu. Ya, apa sih yang bisa kita ciptakan dari kerajinan bambu ini? Jadi kerajinan bambu ini ya banyak juga yang bisa kita buat. Dari kerajinan bambu ini mulai dari mungkin hiasan lampu ya, mulai dari mungkin bisa dibuat dari tempat tidur ya. Bahkan di daerah lain itu mampu membuat sebuah sendal dari kerajinan bambu ini. Wadah makanan ya. Kemudian penutup-penutup apalah di rumah. Jadi banyak hal yang bisa dibuat dari kerajinan bambu ya. Tergantung dari kita yang mana yang kita pilih. Kemudian yang ketiga, kerajinan rotan. Nah, kalau rotan kita tanya orang tua kita sendiri, pasti mereka tahu apa yang bisa kita buat dengan bahan keras alam ini dari rotan ya. Jadi seperti yang kita lihat di buku bahwa ini berupa tempat-tempat ya, tempat-tempat yang bisa kita buat dari rotan seperti tas ya, wadah, tempat pulpen, keranjang dan lain sebagainya, itu bisa dibuat dari rotan. Selanjutnya kita masuk ke bagian 2, yaitu kerajinan bahan keras buatan. Yang pertama yaitu kerajinan kaca. Nah, apa yang bisa kita buat melalui kerajinan kaca? Nah, jadi melalui produk kerajinan kaca ini sebenarnya bisa kita gunakan juga sebagai bentuk-bentuk hiasan ya. Hiasan di rumah, kita gambari kaca tersebut, kemudian kita bentuk jadi sebuah hiasan di dinding ya. Itu salah satu contoh kerajinan melalui bahan kaca. Nah, kemudian bagian B, melalui bahan logam, apa yang bisa kita hasilkan melalui bahan logam. Sebenarnya ini kalau bahan logam ya cukup kita pelajari, karena di sini wilayah kita tidak termasuk daerah yang tidak ada logamnya. Mungkin ada tapi kurang, jadi sulit kalau kita ingin membuat kerajinan dari logam. Nah, seperti yang kita lihat di buku, banyak hal yang juga yang bisa kita buat dari bahan dasar logam ini ya. Mulai dari aksesoris, gantungan kunci dan lain sebagainya, bahkan gelas itu bisa dibuat dari bahan logam. Nah, oke. Itu
terkait bagian C. Kemudian lanjut kemasan produk kerajinan bahan keras. Nah, berbicara masalah kemasan. Kemasan ini adalah bagian terluar yang membungkus suatu produk kerajinan yang sudah kita buat. Apa sih fungsi daripada kemasan? Nah, kemasan sendiri ini berfungsi untuk melindungi produk kerajinan yang kita buat. Nah, juga merupakan sebagai sampul wadah dari produk kerajinan ini. Untuk pembuat kemasannya itu ya tergantung, maksudnya tergantung dari produk kerajinan yang kita miliki. Kalau produk kerajinan kita besar, ya tentu wadahnya besar. Apa yang bisa kita buat jadi kemasan? Ya banyak, karton bekas, bahkan plastik yang sudah tidak digunakan, itu bisa kita jadikan sebagai kemasan. Nah, tergantung bagaimana produk kerajinan kita. Kalau produk kerajinan kita kecil, ya tentu kemasannya juga dikecilkan lah. Ya, maksudnya kemasan itu menyesuaikan dari produk kerajinan yang kita buat. Oke, jadi kita lanjut bagian E, berkarya kerajinan bahan keras. Jadi untuk berkarya kerajinan bahan keras nantinya, ini merupakan tugas kita minggu depan. Ya, kalau kita diberi umur panjang, nah kita sama-sama kerjakan, yaitu membuat sebuah kerajinan bahan keras. Ya, di sini saya tidak membatasi apa yang akan kita buat. Silakan berkarya melalui hal-hal yang sudah dipaparkan tadi, yaitu bahan keras alam dan bahan keras buatan. Jadi bisa terbuat dari kayu, bambu, rotan, kaca, dan logam. Tergantung dari Ananda semua yang mana dipilih untuk dibuat pada minggu depan. Kemudian dari hasil kerajinan bahan kerasnya ini usahakan difoto, kemudian dikirim ke saya. Jadi tidak perlu mewah, tidak perlu menggunakan peralatan yang cukup wah, ya, atau tidak perlu susah mencari bahannya. Cari saja peralatan yang tidak digunakan. Nah, di buku saya lihat ada yang membuat tempat pulpen, ya, mungkin tempat tisu. Mungkin seperti itu yang bisa kita buat untuk kerajinan bahan keras kita pada materi produk kerajinan. Oke, cukup sekian mungkin penjelasan materi yang saya berikan pada pertemuan keempat ini. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini dapat dipahami oleh anakku semua dan bisa diterapkan dalam kehidupan kita, mampu menciptakan sebuah produk kerajinan. Jadi lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalam.